wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Yang kedua, ada ibadah, wajib hukumnya, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan. Yang ketiga, ada ibadah ringan kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa ibadah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Jangan sombong karena jabatan kita miliki hari ini, karena sesungguhnya jabatan yang Allah berikan itu hanyalah merupakan titipan. Jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki hari ini, karena kekayaan itu adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Indra nyibatku reka-reka Allah taala. Maka apa pada yang kekal? Tidak ada yang kekal, adalah wa amilus sholihat, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam hal kebaikan. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, main nasamiku apa robatku reka-reka Allah Ta'ala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Al-Quran, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan itu adalah ujian, Allah kasih harta itu adalah ujian, Allah kasih keluarga yang sangat kita cintai itu adalah merupakan ujian dari Allah. Makanya hadirin, gunanasari kikaring Allah Ta'ala kelebihan, tidak usah kita terlalu gimana gitu. Betul? Santai meki bro ke dunia jin. Betul tidak? Nabi bilang temanku, santai aja kilos, karena akan tiba masanya, akan tiba waktunya, kita akan menghadap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang mesti kita harus lakukan, karena mati adalah merupakan kepastian, maka tidak ada yang lain. Ayyukum ahsanu amala, yakni senantiasa kita berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Salah satunya Bapak Ibu kita takziah malam ini, subhanallah. Ini saya lihat yang hadir, masya Allah. Kursi tidak cukup, buktinya banyak menting di luar, banyak berdiri. Naisot tolekna, subhanallah. Ini kata Nabi, jikalau ingin engkau melihat itu orang baik atau tidak, jikalau ingin melihat itu orang buruk atau tidak, jangan engkau lihat dia di masa masih hidupnya, jangan engkau lihat dia di masa masih sehatnya, jangan engkau lihat dia di masa masih punyanya jabatan. Karena kalau kita punya jabatan itu Bapak Ibu, banyak orang mau lihat kita. Betul? Kenapa? Ada jabatan. Kalau ada kita masih kaya-kaya, masih banyak orang mau lihat kita. Tapi ketika kita tidak punya jabatan lagi, pensiun mati, tidak berlaku lagi tanda tangan. Mulai itu orang-orang mau lihat kita. Betul? Tapi kata Nabi, ketika engkau ingin melihat itu orang baik atau tidak, dia ingin engkau melihat itu buruk atau tidak, lihat dia di masa ketika dia sudah meninggal. Banyak jika orang yang hadir, banyak ke orang yang mau hadir, banyak ke orang yang mau pernah doakan, banyak ke ada orang yang mau doakan. Kalau itu masih banyak, maka
maka itu membuktikan bahwa itu orang Matita adalah orang yang baik. Allah memperlihatkan malam ini almarhum ini adalah orang yang baik, buktinya banyak orang yang datang mendoakan dan mengilaskan kepergian almarhum. Mudah-mudahan insyaallah almarhum ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Coba kita bertasbih subhanallah semuanya. Walhamdulillah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu diam, nah bapak-bapak, nah ya, jangan kasih malu saya. Ya, coba bapak. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala la wala quwwata illa billah. Ih, cantiknya ibu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita diantar ke kuburan, apa yang akan menemani kita? Kata Nabi, undangan diantar di kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 hal mengantar kita. Pertama keluarga, yang kedua barang-barang punania, yang ketiga amal. Tapi pulang 2 tinggal 1. Lisi 2 mondosedi, ada lisi keluarga ta, lisi anak ta, pulang cucu ta, pulang keponakan ta. Yang kedua, barang-barang disalai, balapnya ditinggalkan, mobilnya ditinggalkan, harta apa semua kita akan tinggalkan. Satu yang akan menemani apa itu? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan amal. Bu, apa? Amal. Pak, apa? Amal. Tidak ada yang lain. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya. Kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Kaleng-kalenta, sendirita. Tidak ada yang akan temani ki, tidak ada yang akan bela ki, tidak ada yang ajak yang ngomong, tidak ada yang akan temani ki nanti dalam kubur, kecuali amal. Apa yang akan menolong kita? Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sininna tau tappaka. Semua orang yang beriman, Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya yang datang malam ini adalah orang-orang yang beriman. Karena ini Pak, pahalanya luar biasa. Luar biasa. Maka yang datang ini adalah orang mendapatkan hidayah. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya mendengarkan ceramah takziah, barang siapa dia melekatkan kakinya mendengarkan ceramah takziah, Ustaz, saya tidak berjalan, naik mobil, dikali 4 kakinya, naik motor dikali 2 kakinya. Berapa kali putaran?
Berapa kali putaran Ustaz? Berapa kali putaran yang Allah kita kakikan? Maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Semua baju tak akan menjadi saksi, masker tak akan menjadi saksi, kerudung tak yang cantik-cantik akan menjadi saksi, sepatu tak yang kata pakai akan menjadi saksi. Saya ini ya Allah, dibawa pergi tasya. Saya ini bajunya ya Allah, dibawa pergi mendengarkan ceramah tasya. Di mana? Di Bulukumba. Asalnya dari mana? Kabupaten Jeneponto. Wah, bilang yang malaikat luar biasa pahala aja kayak antara puli suruga atin roko pada tindrona buntin beru. Alhamdulillah. Ibu pernah merasakan rasanya buntin beru? Rasakan minjo keindahan, kenikmatan, karena kita hanya berpindah tempat. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk tidak ngecamanya Allah jadi ceramah nigi tudang barangkali ke ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunat 100 rakaat? Mana ada? 8 rakaat lagi na biasa poso. Apalagi kalau sebilangan. Betul? Bahkan kata Nabi, semua yang disaksikan oleh para malaikat Allah, semua yang disaksikan oleh malaikat Allah akan dilapor kepada Allah. Makanya kalau ada taziah datang, diundang tidak diundang datang, dipanggil tidak dipanggil datang. Kenapa? Karena banyak berkahnya. Paling tidak makan kue. Betul? Berkahnya banyak. Betul? Ini luar biasa Pak. Apabila seorang muslim antara satu dengan yang lain saling bertemu sambil berjabat tangan. Cuma sekarang kurang-kurangin jabat tangan. Kata Nabi, apabila seorang mukmin dengan mukmin yang satu ketemu sambil berjabat tangan, berpegangan tangan karena iman, sebelum tangan itu terlepas, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Nah, yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia pasti memiliki dosa, termasuk ustaz. Nukira ustaz bahaya tongji bro. Biasa tongnya apa? Tidak tahu. No? Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Makanya pun namanya sembahyang, jangan langsung berdiri istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya bapak-bapak, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah minal. Kata Nabi, apabila dia habis sholat, lepas sembahyang, dia baca di pintalung sumpai, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya satu tahun yang akan datang, maka Allah
Allah telah ampuni dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan riwayat yang lain dikatakan, apabila dia habis baca, dia habis sholat, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, 33 dia tambahkan 1, nak kasih cukup 9, nak kasih cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Si bilangan yang ngasih 100 semua, maka setinggi gunung dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah telah ampuni dosa setinggi gunung yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan kesalahan masalah kita. Masalah hari ini, mau tidak kita kembali meminta taubat kepada Allah. Allah masih berikan kita nafas, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita kesehatan. Gunakan kesempatan itu untuk banyak sujud di hadapan Allah. Allah berikan kita syarat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Just for you, oh my God. Hanya untuk kepadamu ya. Betul Bu? Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada alasan pak kita tidak melaksanakan ibadah. Makanya kegagalan selama Allah masih berikan kita kesempatan, maka gunakan itu. Istighfar memang mati. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Ustaz panjang sekali, pendek boleh. Astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, astagfirullahaladzim wa tubu ilaih. Allah bilang Ustaz masih panjang, pendek lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah bilang Ustaz masih panjang, pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah bilang Ustaz masih panjang, pendek lagi. Astaga, astaga, astaga. Tidak ada suka. Hanya sampai astagfirullah. Karena lisan ini ada ibadah, wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Yang kedua, ada ibadah, wajib hukumnya, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan. Yang ketiga, ada ibadah, ringan kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa ibadah itu? Gampang kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Zikir, zikrullah, paling tidak mudahkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi, ucapan itu sangat mudah. Ucapan itu sangat mudah kita ucapkan, tapi itu akan menyebabkan berat timbangannya nanti di hadapan Allah. Zikir kita, jadi itu mulut tak pakai zikir, itu mulut tak ucapkan yang baik. Jangan nyanyi. Dende. Ada mentom mulut tidak mementom tak tutup nyanyi. Cari tak kiri kanan. Apalagi pun anak rapi di bunga-bunga. Istighfar baru kita tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi. Banyakin itu. Ustaz panjang subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ustaz masih panjang, pendek lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu mau. Ustaz masih panjang lagi, kasih pendek subuh. Tidak ada itu. Nabi Rai mereka buntut jadi jekahia. Alhamdulillah. Lisannya dipakai untuk berzikir, hanya untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain. Makanya ketika kita melayat orang, ada orang melayat, kita cerita kebaikannya. Anda tahu bagus sifatnya, ini orang bagus. Karena semua yang keluar dari mulut itu akan menjadi catatan para malaikat. Apa yang menjadi malaikat dicatat akan diperhadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu bapak masih bagus kalau masih hidup di gunung. Itu ibu masih enak pun natallah saja kalau masih komotif. Tapi narik komati dikasih bapak.
Kalau meninggal mi hidup. Kalau tidak ada mi bapak, baru timbul kesengsaraan, baru timbul penyesalan, baru minta sama Allah kembalikan ibuku, baru timbul penyesalan nasa salah kalina. Kalau sebalikan bapak, baru timbul ingatan pada bapak pada dahulu berjuang untuk kita. Dia tidak mengharapkan apa-apa, dia tidak minta apa-apa, dia tidak diberikan motor, mungkin dia diberikan untuk beras, mungkin tidak minta diberikan mobil, hanya minta untuk dihargai. Tapi sekarang banyaknya anak ingin melihat bapaknya hidup, banyaknya anak kurang ajar sama ibunya, banyaknya anak kurang ajar sama bapaknya. Jangan harap ibadahmu akan diterima oleh Allah. Mungkin bagus salatnya, mungkin bagus ibadahnya, mungkin bagus sedekahnya, tapi kurang ajar sama ibu. Jangan harap engkau ibadahmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi gambarkan ridallahu fi ridal walidain, subtillahu fi subtil walidain? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan, dengarkan baik-baik, karena itu adalah merupakan mungkin perintah dari Allah. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada, baru timbul penyesalan kalau ibu telah tiada. Apalagi bulan Ramadan, Idul Fitri, nah ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mungkin 1 tahun yang lalu masih ada ibu bersama dengan kita. Bapak mungkin 1 bulan yang lalu masih ada bapak bersama dengan kita. Tapi malam ini banyaknya anak ingin melihat ibunya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Banyaknya anak ingin melihat bapaknya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Selama masih ada bapak, selama masih ada ibu, cium tangannya, minta ridhonya. Kalaupun kau tidak kaya, tapi kau hargai ibumu, surga bagimu. Betul. Mari introspeksi diri, kita bermuhasabah diri. Tidak ada yang lain. Akhir zaman sekarang sudah mulai. Apalagi Allah tidak keluarkan. Semua Allah telah keluarkan. Allah keluarkan dari bumi, Allah keluarkan dari langit, Allah keluarkan dari tanah, Allah keluarkan dari gunung, Allah keluarkan dari air, Allah keluarkan dari api. Apalagi Allah tidak memunculkan. Tanda hari kiamat buat kita. Kapan kita mau sadar? Mudah-mudahan Allah berikan hikmah, Allah berikan kita kesenangan, Allah berikan kita kenangan dan keberkahan, dan insya Allah kita semua dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya Allah. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.